Di negara kita, Indonesia, yang masih kental dengan mitos dan kepercayaan, tentunya tidak asing mendengar adanya hantu atau setan yang konon gentayangan. Beberapa dari orang percaya bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa berwujud menjadi hantu atau setan dan menampakkan diri di alam manusia. Dan di Bano Channel ini, saya akan menyajikan kisah-kisah dan cerita-cerita misteri yang ada di sekitar kehidupan kita. Mari kita simak kisahnya, tapi jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Cerita ini berawal dari warung soto milik Ahmadi. Siang itu, warung soto Ahmadi yang ada di kota Mojokerto ramai sekali. Pada jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dengan alun-alun kota Mojokerto memang selalu penuh sesak oleh pembeli. Mereka makan tidak saja dari orang-orang tua, namun ada juga keluarga muda, bahkan anak-anak yang masih remaja juga ikut menikmati lezatnya soto Ahmadi. Jika sudah begitu, suasana menjadi riuh seperti pasar. Sambil makan, tidak sedikit pembeli yang asyik bercanda dan bertelepon ria. Bahkan ada foto-foto sambil menunggu pesanan yang belum datang. Saat potret memotret, tidak ada yang menghebohkan. Dan hasilnya biasa-biasa saja. Konon justru setelah tidak berada di warung milik Ahmadi, peristiwa aneh itu baru terjadi. Saat hasil fotonya dilihat di layar kaca, tampak keanehan, yaitu salah satu yang dipotret itu ternyata seperti sedang dipangku oleh sesuatu yang aneh dan berwarna putih menyerupai wujud pocongan. Dan dari beberapa pemotretan, biasanya hanya sebuah foto yang menampakkan gambar seperti itu. Berita foto penampakan orang yang dipangku pocongan ternyata cepat menyebar. Dan fotonya juga menyebar dari handphone satu ke handphone lainnya. Dan setelah kehebohan itu, justru malah ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan pocongan yang sedang memangku seseorang pembeli saat mereka berada di warung Ahmadi. Herannya, setelah ada peristiwa itu, justru yang lain malah ikut-ikutan menambahi kata-kata. Ada lagi yang menyebutkan jika ada orang yang sering makan di warung tersebut bisa-bisa akan dijadikan tumbal pesugihan pocong. Tak menunggu waktu lama, akibat isu-isu itu, warung makan milik Ahmadi sepi pembeli. Ahmadi yang merasa tidak melakukan apa-apa dan tidak mengetahui isu pesugihan itu menjadi heran sendiri. Hari itu tidak ada seorang pembeli pun yang makan di warungnya. Kemarin masih ada 1-2 orang pembeli, namun sekarang tidak ada sama sekali yang mampir ke warungnya. Istrinya yang biasa membantu melayani pembeli sudah pulang terlebih dahulu, mungkin karena warungnya sepi. Ahmadi merasa lelah sekali hari itu. Jika dulu badannya lelah karena melayani pembeli, sekarang badannya lelah menunggu pembeli yang tidak ada satupun yang datang. Capek melayani pembeli membuatnya hati senang, tapi capek karena tidak ada pembeli tidak hanya membuat badannya yang lelah, tapi hatinya juga merasa nelangsa. Dalam hati, lelaki ini terus bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa hanya dalam waktu tidak sampai seminggu warungnya menjadi tidak ada pembeli sama sekali? Malam itu, sebelum menutup warungnya, Ahmadi sudah bertekad akan mencari jawabannya. Ia akan menanyakan hal itu kepada salah seorang temannya yang sama-sama membuka warung di sekitar situ. Dulu warung soto milik Ahmadi yang ada di kota Mojokerto tak pernah sepi pembeli.
Setiap kali dibuka, mulai pukul 9 pagi sampai 9 malam, warung itu selalu ludes diserbu pembeli yang ingin menikmati sotonya, yang sebenarnya banyak terdapat di tempat lain. Warung soto milik Ahmadi seolah menjadi ciri khas kota Mojokerto. Orang-orang dari kota Mojokerto juga banyak yang mengenal dan suka makan di warung sotonya, jika kebetulan melintasi kota onde-onde itu. Di samping rasanya yang memang lezat, harganya juga terjangkau. Begitu rata-rata alasan pelanggannya. Sekitar pukul 21, Ahmadi menutup warungnya. Ia lalu menyempatkan keluar sebentar untuk menengok ke kanan dan ke kiri, barangkali ada calon pembeli. Tapi malam itu memang kelihatan tidak ada seorang pun yang akan mampir ke warungnya. Ia melihat beberapa warung menyediakan menu lain. Selain soto, telah tutup dan hanya warung milik Tono, penjual sate ayam yang masih buka. Sebelum menutup warungnya, Ahmadi sempat menarik nafas dalam-dalam sembari berucap dalam batin. Mungkin sepinya warung soto ini adalah cobaan yang diberikan Tuhan kepada saya. Sebab dulu sewaktu warung saya ramai, saya lupa bersyukur atau kurang bersyukur. Karena itu saya harus tabah dan sabar dalam menghadapinya. Dengan sabar ia yakin tidak akan membuat hatinya semakin gelisah. Malam itu, usai menutup warungnya, Ahmadi mendatangi Pak Tono, penjual sate ayam yang masih satu deretan dengannya. Ia berkeluh kesah kepada teman yang berasal dari Madura itu tentang warungnya yang tiba-tiba sepi pembeli. "Jadi kamu sendiri belum mendengar tentang isu mengenai warung Mudi?" tanya Pak Tono. "Belum, memang ada apa, No?" Ahmadi balik bertanya. Tono akhirnya menceritakan apa yang didengarnya secara terperinci. Mulai dari foto salah seorang pembeli yang katanya dipangku oleh pocongan, sampai masalah warung Ahmadi yang sewaktu-waktu bisa meminta tumbal. Tak hanya bercerita, Tono juga menunjukkan gambar seorang gadis yang katanya dipangku pocongan lewat telepon genggamnya. Mendengar cerita itu, Ahmadi hanya geleng-geleng kepala sambil sekali-kali menarik nafas dalam-dalam. Tapi saat ditunjukkan gambar gadis yang katanya dipangku pocongan itu, Ahmadi kurang yakin jika gambar itu diambil di warungnya. Sebab latar belakangnya tidak jelas dan bisa saja foto itu hasil rekayasa seperti foto-foto artis yang sering didengarnya di berita infotainment di televisi. Ia yakin bahwa isu itu dihembuskan orang yang tidak senang pada warungnya, tapi siapa yang tega melakukannya? Malam itu, dengan perasaan galau, Ahmadi pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Barang dagangannya ditinggalkan begitu saja di warungnya tanpa ada yang dibawa pulang. Seperti biasanya, ia masuk ke dalam rumahnya yang sudah sepi dan pintunya tidak dikunci. Mungkin istri dan anaknya yang sudah berumur 7 tahun sudah ketiduran, sehingga sampai lupa mengunci pintu rumah. Namun ketika sampai di rumah tengah dan di dekat kamar yang biasa digunakan untuk menaruh barang-barang, Ahmadi mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu lirih sekali, tapi ia seperti mengenali siapa yang mengucapkan kata-kata yang berulang-ulang menyerupai pembacaan mantra itu. Kadang jin duit, kadang jin mayit, kadang jin duit. Begitu kalimat itu terdengar sampai berkali-kali. Dan tiba-tiba datang hembusan angin yang entah dari mana asalnya. Ahmadi sedang mendekati ruangan itu sampai dibuat merinding bersamaan dengan datangnya tiupan angin tersebut. Sementara di dalam kamar, Ahmadi masih mendengar suara yang mengucapkan mantra berulang-ulang itu. Tiba-tiba terdengar lagi suara seperti benda jatuh, dan setelah itu suasana kembali sunyi.
Saat Ahmadi memberanikan diri untuk mengintipnya, ternyata di dalam kamar istrinya sedang menghadapi sebuah benda yang terbungkus kain putih menyerupai wujud pocongan. Tak kalah kagetnya saat benda yang menyerupai pocongan itu dibuka, ternyata di dalamnya berisi uang tunai yang jumlahnya menggiurkan saking banyaknya. Ahmadi seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi rasa penasaran membuat keberaniannya muncul untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan istrinya. "Apa yang kamu lakukan, Sri?" tanya Ahmadi menyebut nama panggilan istrinya yang bernama lengkap Sriatun itu. Sri terkejut, namun cepat-cepat wajahnya berganti dengan senyuman begitu mengetahui yang datang adalah suaminya. Kita kaya raya, Mas. Kita kaya raya, Mas. Lihat ini, semuanya adalah uang. Tidak apa-apa warung kita sepi. Tapi penting sekarang bisa menjadi kaya raya dengan uang ini, ucap istrinya meyakinkan Ahmadi. Jadi selama ini diam-diam kau memuja pesugihan pocong? Benar apa yang diisukan orang-orang tentang warung kita? Tanya Ahmadi seolah masih belum percaya dengan apa yang dilakukan istrinya. Sriatun tidak menjawab pertanyaan suaminya. Ia hanya diam mengiyakan atas semua yang telah terjadi. Ahmadi sempat tidak setuju dengan apa yang dilakukan istrinya yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Tapi ia takut bahwa semua itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Membutuhkan tumbal misalnya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa sebab semua sudah dilakukan istrinya tanpa sepengetahuannya. Dan penyesalan itu semakin mendalam saat anak semata wayangnya meninggal di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Ahmadi sempat menduga jangan-jangan itu akibat tumbal bagi mereka yang memuja pesugihan pocong. Tapi pemikiran itu sirna saat ia hanyut dalam kenikmatan yang dihasilkan dari memuja pesugihan pocong yang dilakukan oleh istrinya. Konon selain bisa menarik harta benda secara langsung yang menyerupai pocongan, mereka yang menganut pesugihan pocong juga ikut terbantu jika mempunyai usaha warung makanan, berdagang dan sejenisnya. Pocong pesugihan itu bisa menarik pelanggan. Pelanggan bisa merasa nyaman, betah, dan ingin kembali ke tempat yang diikuti pocong pesugihan. Tapi apa yang dilakukan Sriatun, istri Ahmadi, tentu saja tidak sebanding dengan resiko yang harus mereka tanggung. Kenikmatan duniawi yang mereka reguk akan sirna dalam sekejap mata, tapi siksa di kemudian hari harus mereka tanggung sepanjang masa. Sebuah perbuatan tercela yang tidak pantas untuk diikuti. Mungkin sampai di sini dulu kisah misteri yang bisa saya sajikan, dan tetap nantikan cerita-cerita seram yang akan datang tetap di Bano Channel ini. Terima kasih.